Soal selanjutnya, soal nomor 3. Baik, Anda diminta mengerjakan semua soal di bawah ini. Ada 2 soal, yaitu menyatakan persamaan di bawah ini ke dalam persamaan kartesius, ya. Ini persamaan dalam bentuk polar sebetulnya. Oke, kita langsung saja laksanakan untuk menyelesaikan soal ini. Yang bagian A, ya, R sama dengan 4 sin theta. Sin theta apa? Sin theta itu adalah Y bagi R, ya kan? Paham? Waktu di SMA kalian sudah pernah belajar trigonometri, ya. Sin itu Y dibagi R, sehingga kita punya R kuadrat sama dengan 4Y, ya. Oke. Nah, R kuadrat itu apa? Nah, ini selalu dicatat bahwa memang R kuadrat adalah X kuadrat plus Y kuadrat, ya. Oke, selalu dicatat, sehingga ini kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4Y. Sehingga kita punya X kuadrat plus Y kuadrat min 4Y sama dengan 0. Oke, kita buat suatu persamaan kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat yang sempurna bagiannya, Y kuadrat min 4Y. Nah, kita manipulasi plus 4 min 4, kan jadi 0, sama saja ya, gak ngaruh ya. Oke, berarti X kuadrat plus, nah ini jadi apa? Jadi Y min 2 kuadrat, ya. Yang ini jadi Y min 2 kuadrat, yang ini. Oke, min 4 sama dengan 0. Kita punya X kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Oke, gambar grafiknya langsung saja. Ini sumbu Y, ini sumbu X, kemudian waduh, ini saya buatnya nggak lurus ya. Langsung saja. Nah, oke, X-nya 0, pusatnya 0, Y-nya 2. Oke, sini dan 2. Tek. Jari-jarinya 2 ya. Ini kan R kuadrat, berarti 2 kuadrat, pasti jari-jarinya 2 ya. Jadi begini. Dia menyinggung sumbu X. Oke, kita punya grafiknya. Selesai ya. Oke. Kemudian yang bagian B. Yang bagian B kita punya R plus 1 per R sama dengan 2 cos theta min 6 sin theta. Oke, kita samakan penyebut, bawahnya R, berarti kan ini R kuadrat plus 1 ya. Oke, nah ini 2 cos theta X per R sin theta Y per R ya. R-nya kita coret semua ya di bagian penyebut ya, hapus semua ya. Oke, kita punya R kuadrat plus 1 sama dengan 2X min 6Y. Oke. Nah, kemudian XR kuadrat kan seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus 1 sama dengan 2X min 6Y. Kita punya X kuadrat min 2X. Kemudian apa? Plus Y kuadrat min plus ya, jadi plus 6 plus 6Y plus 1 kemudian 0. Oke, nah kita otak-atik ini saya bisa tambahin bagi X kuadrat min 2X, saya tambah 1 ya, kurangi 1 kan jadi 0 ya. Oke, plus Y kuadrat plus 6Y, ini tambah 9 min 9 ya. Kenapa 9 aja jadi kuadrat sempurna ya, ini jadi 0 kan, nggak ngaruh kan. Kita punya X min 1 kuadrat min 1 plus ini Y plus 3 ya, kuadrat, ini kan jadi Y kuadrat plus 6Y plus 9 ya. Ini kita punya min 9 min plus 1 ya, sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Oke, nah sehingga saya punya X min 1 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat, ini 1 min 9 min 10 tambah 1 min 9 ya, min 9 sama dengan 0. Sehingga kita punya X min 1 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 9 ya. Kalau saya sketsakan, berarti dia persamaan lingkaran dengan pusat 1, min 3 ya. 1, min 3 itu di sini ya. Oke, ini kurang jelas ya, 1, min 3, supaya space-nya lebih banyak ke bawah. Oke, seperti ini. 1, min 3, 1, 2, 3, 1, min 3 sini. Kemudian jari-jarinya berapa nih? 3 ya, ini 3 kuadrat. Oke, 1, 2, 3, yang kurang lebih gini lah ya. Oke, kurang lebih seperti ini.
Baik, soal yang keempat, bagian A. Saya memilih soal yang kedua ya. Kelihatannya mudah, soal yang kedua. Langsung saja, limit X mendekati pi per 2, cos X kuadrat dibagi 1 min sin X. Nah, kalau kita ketemu bentuk ini, pertama substitusikan dulu. Bawah 1 min sin X, substitusikan 0 ya. Di atas cos X kuadrat substitusikan 0 juga, 0 per 0, sehingga kita langkah selanjutnya adalah kita kali sekawan. Kenapa kali sekawan? Idenya adalah karena bawahnya 1 min sin X ya, sehingga kita mengharuskan mengalihkannya dengan 1 plus sin X. Oke ya. Oke, selanjutnya adalah sama dengan limit X mendekati pi per 2, kita punya cos X kuadrat, kemudian yang atas tetap 1 plus sin X ya. Yang bawah itu bentuk 1A min B dikali A plus B ya. Ingat, dalam aljabar kalau kita punya A min B dikali A plus B, jawabannya adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Sehingga kita punya 1 min sin X kuadrat ya. Oke, sesuai dengan identitas, maka kita bisa mengubah 1 min sin X kuadrat ini menjadi cos X kuadrat ya, sesuai rumus identitas trigonometri. Oke, yang atas masih tetap. Selanjutnya kita bisa mencoret yang bagian penyebut maupun pembilang sehingga habis, sehingga kita hanya punya limit X mendekati pi per 2, 1 plus sin X ya. Oke, substitusikan jadi 1 plus sin pi per 2, 1 sama dengan 2 jawabannya ya. Gampang. Next, soal bagian B. Soal bagian B, saya memilih mana ya? Saya milih yang kedua ya. Coba saya pilih yang kedua juga. Limit X mendekati minta hingga. Mutlak X plus 3 dikurangi X dibagi akar X kuadrat plus 4X plus 3. Idenya adalah bagi pembilang maupun penyebut dengan mutlak X plus 3. Oke. Nah, limit X mendekati minta hingga, mutlak X plus 3 dibagi mutlak X plus 3 lagi, dikurangi X dibagi mutlak X plus 3 ya, per akar X kuadrat plus 4X plus 3 dibagi mutlak X plus 3. Nah, ini kan 1 ya, ini kan 1 nih, X mendekati hingga, ini kan 1 ya. Nah, yang ini perhatikan bahwa ini kan dia apa ini, dia ingin minta hingga ya, ingin minta hingga nih. Kalau minta hingga masukkan ke X, saya minta hingga. Nah, ini angka 3 ini plus 3 ini gak ada apa-apanya. Oke, sehingga ketika dilimitkan hingga maka X ini akan sama dengan hampir sama dengan X plus 3 ya, karena 3 ini sama sekali tidak berarti untuk tahingga ya. Ini besar sekali tahingga, ini tahingga besar sekali, cuma tambah 3 doang. 3 itu sangat kecil sekali, tidak ada apa-apanya untuk tahingga, sehingga di sini kan jelas tandanya negatif ya, negatif tahingga. Di sini juga negatif tahingga, cuma di mutlak yang jadi tahingga kan, negatif tahingga bagi tahingga ya. Oke, jadi jadi negatif 1 kan, negatif 1 di sini. Oke ya, paham? 3 ini sama sekali tidak berarti, jadi sama saja seperti X dibagi mutlak X. Oke, kalau kita hinggain ya, karena 3 ini tidak berarti, sangat kecil sekali. Oke, nah ini kita masuk saja ke dalam. Oke, ini masuk ke dalam. Jadi dalam konteks tahingga seperti ini, lagi limit X mendekati minta hingga. Oke, kita fokus bagian penyebut ya. Oke, X kuadrat plus 4X plus 3, paham? Nah, mutlak X plus 3 ini kan sama dengan akar X kuadrat plus 6X plus 9 ya, sama saja sebetulnya. Oke, sama saja. Oke, nah karena kalau sesuatu diakarin pasti dia hasilnya mutlak ya. Nah, sehingga ini dibagi dengan akar X kuadrat plus X plus 9, sama saja ya. Nah, ini kalau saya sama-sama bagi,
dengan X kuadrat yang di dalam akarnya, sehingga kita akan dapatkan ya bentuk yang lebih sederhana lagi, itu dibagi X kuadrat ya. Jadi tinggal 1 plus 4 per X plus 3 per X kuadrat. Ini 1 plus 6 per X plus 9 per X kuadrat. Nah, ketika limit minta hingga ini jadi 0, ini jadi 0 juga. Pembilang penyebutnya 6 per X jadi 0, 9 per X kuadrat jadi 0, sehingga tinggal 1 per 1, jawabannya 1 ya. Sehingga jelas yang bagian bawah ini jawabannya 1. Nah, sehingga limit hasilnya adalah apa? Hasilnya jawabannya adalah 2 juga ya. 1 min 1, 2 per 1 sama dengan 2 ya. Baik, soal 4 bagian C. Kerjakanlah salah satu dari dua soal berikut. Baik, saya memilih soal yang kedua ya. Untuk soal 4 bagian C ini saya pilih soal yang kedua. Langsung saja limit X mendekati 1 cosinus. Oke, di sini ada dalam kurung X pangkat 3 minus 2X kuadrat minus X plus 2 ya. Dibagi mutlak X min 1. Nah, ini jadi apa? Ya sudah, ini kan tinggal limitnya dikedalamkan kan? Cos. Oke, limit X mendekati 1. X pangkat 3. Ya, minus 2X kuadrat minus X plus 2. Dibagi mutlak X min 1. Ya, ini mutlak. Oke, nah langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita faktorkan yang bagian pembilang ya. Cosinus limit X mendekati 1. Ini X kuadrat ya, ini tinggal X min 2, kemudian ini saya keluarkan minusnya jadi minus, ini X, ini min 2 ya, betul kan? Ini jadi min X plus 2, balik lagi. Oke, dibagi mutlak X min 1. Nah, X min 2 saya keluarkan cosinus limit X mendekati 1, X min 2 saya keluarkan. Oke, kemudian saya kalikan dengan X kuadrat min, ini kan min 1 ya, X kuadrat X min 2 dikurangi 1 kali X min 2 kan, berarti ini min 1. Baik, dibagi mutlak X min 1. Oke, kita faktorkan, kita punya X kuadrat min 1, kita bisa faktorkan ya. Nah, oke, ini tetap X min 2, X kuadrat min 1 saya faktorkan jadi X min 1 dikali X plus 1 ya, dibagi dengan mutlak X min 1. Nah, perhatikan bahwa di sini ya, sifat cosinus kalau kita punya cosinus alfa itu hasilnya sama dengan cosinus minus alfa ya. Jadi cosinus alfa itu akan sama saja dengan cosinus minus alfa. Lain halnya dengan sin. Kalau sinus alfa itu minusnya dari sinus min alfa ya. Oke, jadi si alfa ini baik dia positif maupun negatif hasilnya akan sama ya, atau asal sama-sama alfa ya. Baik, perhatikan bahwa ini X min 1 dibagi mutlak X min 1. Nah, kalau mendekati 1 dari kiri ya, 1 dari kiri, yang ini negatif ya, jelas negatif. Yang ini karena dimutlakin jadi positif, hasilnya min 1 ya. Tapi kalau dia mendekati, limit kan bisa dua arah nih, bisa minus, bisa mendekati garis kiri, bisa mendekati garis kanan ya. Nah, dalam hal ini dia mendekati garis kiri dan kanan. Oke, sehingga ini ada dua kemungkinan. Nah, ketika limit X mendekati 1 dari kiri, maka X min 1. Nah, ini mutlak X karena mendekati garis kiri, berarti kan misalkan 0,99 ya, misalkan 0,99 kurangi 1 negatif kan, dimutakin jadi positif ya, jadi positif artinya minusnya dari X min 1, sehingga kita punya jawabannya min 1. Nah, kalau mendekati garis kanan ya, berarti kan dia misalkan 1,1 nih mendekati garis kanan ya. Kalau tadi misalnya ini angka 1 nih mendekati garis kiri misalkan 0,9, mendekati garis kanan misalkan 1,1 ya. Nah, berarti ini positif, yang bawah tetap positif. Artinya si mutlak itu tetap gak ngaruh ya, karena positif dimutlakin tetap
positif. Jadi jawabannya 1. Nah, akhirnya di sini akhirnya ada dua kemungkinan, bisa +1, bisa -1. Oke. Nah, sehingga namun dalam hal ini saya simpulkan seperti ini ya, seperti ini. Limit X mendekati 1, ini X min 2 ya. Ini bisa +-1 ya. Bisa +1 atau -1. Ini saya menulis ini supaya kalian paham ya. Oke, supaya kalian paham. Nah, selanjutnya 1 min 2, masukkan saja 1 min 2, jadi min 1 kan, min 1 ya kan, sehingga ini akan seperti ini. Saya tuliskan plus minus supaya kalian paham. Jadi ada dua kemungkinan, ini bisa plus bisa minus. 1 masukin ke X, jadi 1 min 2, jawabannya min 1 kan, kalikan lagi ke sini ya, 1 kali 1. Jadi kalau ini jawabannya min 1, nah ini bisa +1, misalnya min 1 kali 1 dong. Kalau min 1 kali min 1, 1. Jadi ini tetap saja dua kemungkinan minus plus 1 ya kan. Nah ini X min X plus 1 ya. Nah si X ini substitusi aja di sini kan, X nya ganti dengan 1, jadi 1 plus 1 2 ya, sehingga kita punya bentuk seperti ini. Oke, saya hapus ya, yang bagian sini saja saya hapus. Nah, sehingga di dalam cosinus ini limitnya itu ada bisa plus bisa minus ya kan, bisa plus bisa minus. Nah, namun dalam hal ini perhatikan bahwa si cos alpha itu nilainya akan sama saja dengan cos minus alpha. Artinya kalau ini saya hilangkan itu tidak apa-apa ya, sehingga kita punya bentuk seperti ini, cosinus limit X mendekati 1, X plus 1 saja. Jadi jawabannya adalah cos 2. Oke, gampang ya. Baik, soal yang kelima ya. Soal yang kelima saya memilih soal yang kedua. Oke. Nah, soal yang kedua ini kerjakan salah satu dari 3 soal ya. Jadi pilih satu saja yang menurut kalian paling mudah. Baik, soal yang kedua saya tuliskan saja. Fx ini akan sama dengan mutlak AX min 1 plus 2X jika X lebih kecil dari negatif 1. Nah, untuk X nya sama dengan 1, fungsinya adalah AX plus 1. Namun jika X nya lebih besar dari negatif 1, ini negatif 1 ya, maka fungsinya BX plus 2. Nah, continue di X sama dengan negatif 1. Tentukan ada A dan B sehingga F dengan aturan berikut continue di X sama dengan negatif 1. Syarat continue, syarat continue F di X sama dengan negatif 1 yaitu apa? Yaitu limit X mendekati negatif 1 dari kiri, fungsi Fx itu sama dengan F negatif 1 sama dengan limit kanannya ya, limit X mendekati negatif 1 dari kanan fungsi Fx ya, artinya nyambung. Fungsi itu nyambung. Kalau continue di negatif 1 artinya dia limit kiri sama dengan pas di 1 negatif 1-nya sama dengan limit kanannya, nyambung ya. Langsung saja, artinya langsung saja limit kiri kan berapa nih? Limit kirinya yang ini masukkan negatif 1. Jadi mutlak negatif 1 kali A, negatif A, negatif 1, negatif 1 kali 2, negatif 2 ya. Sama dengan negatif 1 masukkan ke sini, jadi negatif A plus 1 sama dengan limit kanannya berapa? Negatif 1 masukkan ke BX plus 2 ya, jadi negatif B plus 2 ya. Tinggal masukkan negatif 1 ke ini pakai limit kiri, ingin pakai negatif nilai F negatif 1, kemudian ini pakai limit kanan. Kita punya, kemudian setelah punya ini mau diapakan? Pertama kita selesaikan A dengan A supaya ketemu ya. Nah, ini kan dia min A min 1. Min A min 1 ya. Nah, di sini ini kan dia apa namanya? Nah, kita harus menguji ya, harus menguji dulu. Kita punya mutlak min A min 1 dikurangi 2
Oke, ini ke ruas kiri ya, jadi plus A min 1 sama dengan 0. Sehingga kita punya ini ada beberapa kemungkinan ya, ada 2 kemungkinan. Nah, ini kalau A-nya lebih kecil, kalau A-nya itu lebih kecil dari negatif 1, maka mutlaknya, maka misalkan negatif 2 nih, negatif 2 ya, berarti negatif 2, negatif berarti negatif dari negatif 2, yaitu 2 min 1, 1 ya, jadi positif. Jadi ketika A-nya lebih kecil dari negatif 1, maka nilai mutlak ini akan positif. Artinya apa? Artinya nilainya akan tetap seperti ini, akan min A min 1 ya. Lanjutkan min 2 plus A min 1 sama dengan 0. Sehingga ini hapus kan? Jadi kita punya min 1 kurangi min 2, kurangi 2 min 3 kurangi 1 min 4, min 4 sama dengan 0. Apakah betul min 4 sama dengan 0? Gak bisa, salah ya. Salah ya. Sehingga di sini berlaku pasti A lebih besar sama dengan negatif 1 ya. Kalau A lebih besar negatif 1, misalkan 0 ya. 0 masukin ke A. 0 kurangi 1 negatif 1. Pasti hasil yang di dalam mutlak ini negatif. Nah, sehingga supaya bisa mempositifkan yang negatif, ini harus diminuskan ya. Minusnya dari min A min 1 ya. Min 2 plus A min 1 sama 0. Ini tinggal dilanjutin aja. Nah, lalu kita punya A plus 1 min 2 plus A min 1 sama dengan 0. Kita punya 2A min 2 sama dengan 0. 2A sama dengan 2. Nah, sehingga kita akan dapatkan A sama dengan 1 ya. A sama dengan 1. Oke. Bisa ya? A-nya sama dengan 1. Nah, sehingga kita tinggal substitusi ke sini persamaan yang kanan ini. Min A plus 1 sama dengan min B plus 2. Oke, A-nya ganti dengan 1. Min 1 plus 1 sama dengan min B plus 2. Jadi 0 sama dengan min B plus 2. B sama dengan 2. Ya. Oke, sehingga ketemu nilai A dan B-nya. Sehingga F bisa continue di X sama dengan negatif 1.